kali ini kami itu mengajak kamu semua untuk menelusuri kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jadi kisah Nabi Isa ini tidak berurutan seperti kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Nah, tapi pada podcast kali ini kita tuh mau menyusun bagaimana cerita Nabi Isa dari awal kelahiran sampai dengan pengangkatannya ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di episode kali ini aku tuh gak sendirian, tapi aku bersama para narasumber yang hebat-hebat dan spesial banget pada hari ini. Di sebelah aku ini ada Kak Maharani. Halo Kak. Terus sebelah Kak Maharani itu ada Kak Yemikias juga. Halo Kak. Cantik banget sih hari ini. Terus di sebelahnya ada Kakak Taufik. Insya Allah gak kemana. Kak sapa kemana dulu Kak? Jaga pendiam ya Kak Taufik ini ya. Terus ada Kakak Alif yang ganteng banget, rambut belah tengah. Terus ada juga Kakak Rifki yang kece habis, mantap. Dan terakhir ada Kakak Adil yang udah nunjuk-nunjuk dirinya buat disapa gitu. Kak Adil apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang kalau sama Kak Adil itu selalu istimewa di podcast kita. Nah di sini tuh aku pengen langsung tanyain aja deh ke Kakak Maharani gitu. Ini tuh Kak Maharani tuh tahu banget ya mengenai kelahiran Nabi Isa. Jadi tuh aku pengen nanya, bisa nggak sih Kak jelasin gimana kelahiran Nabi Isa gitu di dalam Al-Quran? Kayak gimana sih, apa sih yang harus penonton tahu gitu tentang Nabi Isa? Gimana kalau Kak Maharani? Oke, jadi tentang kelahiran Nabi Isa nih. Coba bayangin, saat itu ada seorang perempuan suci yang selalu beribadah. Kemudian tiba-tiba didatangi oleh malaikat dan diberikan kabar bahwa ia akan mempunyai seorang anak. Nah, yang terjadi pada Maryam ini yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran dan Quran surah Maryam. Malaikat mengabarkan kepada Maryam bahwa ia akan mempunyai seorang putra yang bernama Isa Al-Masih. Nah, tentu hal itu selain sebuah kabar gembira nih, tentu juga sebuah ujian bagi Maryam karena tentu akan mendapatkan pertanyaan dan pertanyaan dari masyarakat bahwa kok bisa Maryam ini punya seorang anak padahal dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ya ini ya Kak, pada zaman itu ya membuat Maryam itu takut gitu. Iya, nah gimana pendapatnya orang-orang pada dia? Kemudian dia juga berkata nih dalam Al-Quran itu, Maryam bertanya pada Allah, kenapa dia memiliki seorang putra padahal dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun? Maka Allah menjawabnya, qala kadzalika yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bahwa ketika Allah menyatakan sesuatu terjadi, cukuplah dia menyatakan jadilah, dia maka jadilah sesuatu itu. Jadi di sini tuh Allah tuh langsung ngebela Bunda Maryam gitu ya? Iya, jadi Allah itu mengabarkan bahwa itu sudah ketentuan dari Allah. Maka Maryam menerimanya itu dengan ketaatan hatinya bahwa dia yakin ini sudah memang ketetapan dari Allah SWT. Terus gimana sih Kak kelahirannya Nabi Isa gitu? Udah lahirnya ceritanya gimana? Jadi setelah mendapatkan kabar itu, Maryam kemudian mengasingkan diri dari perkampungannya. Saat mau melahirkan, ia merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa, dan di situ Allah memerintahkan untuk Maryam itu menggoyangkan sebatang pohon yang dekatnya, kemudian berjatuhkan kurma yang Maryam itu bisa memakannya, dan di bawahnya itu ada aliran sungai yang bisa digunakan oleh Maryam untuk meminumnya. Allah juga memerintahkan kepada Maryam untuk berpuasa, yaitu tidak berbicara kepada siapapun. Maka pada saat Maryam kembali ke perkampungannya, ditanyalah dia oleh masyarakat, kenapa engkau bisa memiliki seorang anak? Padahal Maryam ini adalah seorang perempuan suci yang dikenal selalu beribadah, dan dia juga bukan keluarga dari keluarga yang berzina atau apapun itu. Maka karena Maryam sudah berpuasa untuk tidak berbicara, maka ia menunjuk Nabi Isa yang saat itu masih bayi, dan itu adalah sebuah kemujizatan besar bahwa Nabi Isa berbicara, menjawab pertanyaan dari masyarakat tersebut. Nabi Isa berkata, qala inni abdullah, bahwa Nabi Isa ini adalah hamba Allah. Atanial kitaba wa ja'alani nabiyyan, yang diturunkan kepadanya kitab dan dijadikan seorang rasul. Subhanallah, seorang bayi yang baru lahir tersebut bisa berbicara. Oh ternyata emang segitunya ya Allah itu menjaga Bunda Maryam. Aku dan Bundanya aku kebiasaan. Bunda Maryam atas kelahiran
Iya, tanpa iya. adanya bapak gitu. Jadi sebenarnya dengan kelahiran Nabi Isa tanpa ayah ini adalah sebuah mukjizat besar yang menunjukkan kebesaran Allah SWT. Keren banget ya Kak ya. Iya. Berarti itu salah satu mukjizat mereka. Iya. Iya udah deh, aku mau lanjut dulu ya ke Kak Lydia segini. Aku pengen nanya deh Kak, kan tadi udah dibahas satu mukjizatnya ya, waktu Nabi Isa lahir itu ternyata bisa langsung bicara. Nah aku pengen tahu deh Kak, mukjizat apa aja sih yang Nabi Isa punya gitu, sebanyak apa gitu. Kalau mukjizat Nabi Isa, mungkin dari barang tadi kita sudah dengar ada waktu masih bayi nih Nabi Isa kan ada mukjizat, dia bisa berbicara. Nah setelah besarnya Nabi Isa, beberapa mukjizat yang Allah kasih kepada Nabi Isa itu ada 3. Iya, dalam Al-Quran itu dalam Quran surah Al-Imran itu dijelaskan dalam ayat 49 yang berbunyi, oke, aku bacain artinya aja ya. Oke, ini aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi burung yang hidup dengan seizin Allah. Nah, jadi pertama mukjizat Nabi Isa itu dia menghidupkan, membuat burung dari tanah liat, lalu ditiupkannya ruh di dalamnya, maka seizin Allah burung itu hidup. Keren banget ya Kak. Iya. Terus yang kedua itu dia menyembuhkan orang buta. Orang buta, nggak melihat beneran Kak. Iya, kan dalam medis itu orang buta mungkin udah nggak bisa lihat ya, kan? Dengan izin Allah, medis itu hanya menyentuh atau mendoakan mereka, menyembuhkan mereka. Mukjizat Allah itu luar biasa ya, Luar biasa pernah banget. bisa. Iya. Ada nggak sih satu lagi nih apa nih? Oke, salah satunya lagi nih mukjizatnya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Iya, itu yang viral tuh. Oh cerita ini yang paling terkenal biasanya yang beriman. Oh iya iya. Oh iya, ini. Nah ini di Quran surah Al-Imran juga dijelaskan bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Di Quran surah Al-Maidah juga ayat 110 juga dijelaskan seperti itu. Nah beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati hanya dengan memanggil atau menyebut nama si mayat itu. Berarti mukjizat itu emang seluar biasa itu, Iya. sebanyak itu. Terus apa sih Kak yang jadi makna dibalik mukjizat yang diberikan itu? Banyak banget loh mukjizatnya. Buat burung lalu dihidupkan gitu. Keren banget ya, bisa membuat kemudian menghidupkan atas izin Allah gitu ya Kak. Terus bisa menyembuhkan orang yang buta, dan terakhir bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apa sih Kak pesan-pesan dari keajaiban itu Kak? Nah kalau misalnya keajaiban itu bikin yang keajaiban yang sangat luar biasa ya. Sekalipun dari kita manusia biasa pasti tidak bisa lah, bisa membuktikan itu kecuali Tuhan. Nah Nabi Isa ini atas izin Allah ya, dia bisa menghidupkan, menyembuhkan. Nah semua itu kan atas izin Allah. Aku juga pernah ya mendengar katanya tuh kalau orang ada cerita aku pernah dapet Nabi Isa itu menghidupin kan. Iya, iya. Nah terus menghidupin itu orang yang menghidupin itu bilang udah kiamat ya, belum cuma hidupin. Katanya ngapain sih hidupin, sakit loh dicabut nyawanya kayak gitu. Jadi aku mikir berarti kalau misalnya aku punya dua lagi aku nggak usah hidupin orang kali ya, soalnya mereka itu kesiksa juga kalau misalnya pengen mati 2 kali. Baik nggak sih kita mati 2 kali, bukan dari dulu ya, mati beneran gitu. Oke, aku tuh pengen tahu deh akwa dan tantangannya. Apalagi tadi udah dijelasin yang mukjizatnya itu banyak banget. Biasanya itu kalau mukjizatnya semakin luar biasa, tantangannya juga semakin luar biasa dalam berdakwah. Nah, Kak Tata jelasin dong gimana sih reaksi atau penolakan gitu dari kaum-kaum yang menolak dakwah Nabi Isa itu. Gimana sih Kak? Ya, sudah dijelaskan dalam Quran surah As-Saff itu bahwasanya kan Nabi Isa ini diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan ajaran tauhid dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang telah turun, dan dia juga membawa kabar tentang nabi setelahnya, yaitu
yang bernama Ahmad. Namun di sini dakwahnya mendapat penolakan keras terhadap kaumnya, terutama para pemuka agama Yahudi. Terus di sini mengapa mereka menolak ajaran Nabi Isa? Ya, karena mereka menganggap ajaran Nabi Isa ini sebagai ancaman terhadap otoritas keagamaan dan kepentingan sosial politik mereka, sehingga mereka menolaknya. Dan bahkan mereka menyebutnya itu sebagai sihir untuk menyembunyikan ketakutan kehilangan otoritas mereka. Oh, jadi mereka tuh emang ini ya kak, nggak mau mengakui, tapi sebenarnya dalam hati mereka itu udah mengakui gitu ya. Iya. Tapi karena emang dari sisi politiknya juga salah satunya itu emang nggak mau tersembunyikan dengan Nabi Isa, makanya mereka itu tutup mata dengan hal itu. Oh gitu ya. Terus oke, udah aku mau lanjut deh kak ke Kak Ali nih. Aku tuh pengen tahu ya, aku kan sering dengar ya tentang penyaliban Nabi Isa gitu. Gimana sih kak cerita penyaliban itu dalam Al-Quran itu? Kak ceritain dong ke kita gimana? Takutnya kita tuh ada salah paham atau salah konek gitu ya kak? Gimana sih kak? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 yang seruan firman Allah, wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, dan sesungguhnya itu kami telah membunuh Nabi Isa putra Maryam, yaitu seorang rasul. Nah, pada suatu masa itu kaum Yahudi ini merasa bangga dan bahagia pada saat karena mereka telah membunuh Nabi Isa seorang putra Maryam dan Rasulullah yang diutus untuk mengajak mereka ke dalam kebenaran. Nah, dan mereka juga itu telah menyebarkan kabar tentang pembunuhan Nabi Isa. Akan tetapi Allah menegaskan kembali bahwa yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang menyerupai Nabi Isa. Sebagaimana firman Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupai dia. Nah, pada saat tentara kaum Yahudi itu menangkap Nabi Isa, Allah itu langsung menolongnya. Nah, dengan cara ada seseorang yang Allah itu ubah wajah dan rupanya itu menyerupai Nabi Isa, sehingga yang mereka tangkap itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupai. Karena sebagaimana firman Allah itu di Quran surah An-Nisa ayat 158 yang berbunyi, barrafallahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Nah, di situ Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Jadi Allah itu telah mengangkat Nabi Isa ke langit bersamanya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga Nabi Isa ya, mulai dari kelahirannya sampai dengan detik-detik penyaliban itu tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti itu posisinya udah diangkat ya? Iya. Udah diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aku juga mau tanya ke Kak Rifki, gimana sih? Kan ini udah diangkat nih, katanya itu di zaman nanti bakal diturunin. Nah, aku tuh penasaran tentang apa sih peran Nabi Isa di saat Nabi Isa itu turun kembali ke bumi ini? Gimana sih kak? Ya, jadi benar kau di bahwasanya nanti ketika di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun kembali. Jadi ketika dunia telah dipenuhi oleh fitnah dan kesesatan, ketika kebenaran itu tampak samar lagi dan kebatilan berjalan dengan angkuh, maka tibalah waktu yang telah Allah janjikan kepada kita semua bahwasanya pada saat itu langit akan menyaksikan peristiwa yang agung yang menjadi pertanda dekatnya hari kiamat, yakni turunnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak turun sebagai nabi baru lagi, tidak turun juga untuk membawa syariat baru. Akan tetapi ia turun ke bumi sebagai seorang hamba Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad dan sebagai pembela kebenaran sejati. Langit pada saat itu, langit akan terbuka dan Nabi Isa akan turun di sisi menara putih di sebelah timur Damaskus. Tatkala ia turun, dunia sedang dalam cengkeraman fitnah besar, yakni munculnya Dajjal. Jadi pada saat itu Dajjal akan muncul. Sang penipu ulung yang menebani budaya dan menyesatkan umat manusia, itu si Dajjal itu. Nah, tetapi Isa datang bukan dengan senjata, bukan pula dengan perbekalan untuk berperang, akan tetapi ia turun dengan cahaya kebenaran,
ia akan mengejar Dajjal hingga ke gerbang Lut yang berada di Palestina dan membunuhnya di sana, menandakan berakhirnya kekuasaan kebatilan. Oh, berarti Itu Tuhan tadi. Nabi Isa ini turunnya itu ya Pak buat Ya. memerangi kebatilan itu, buat memerangi Betul. kebatilan pada saat terjadi. Banget rasanya. Dan ada peristiwa yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya setelah itu Nabi Isa akan mematahkan salib sebagai simbol penyimpangan terhadap ajaran yang dahulu. Ia juga akan membunuh babi dan menandai penghapusan tradisi yang bertentangan dengan hukum Allah. Ia akan menghapus jizyah karena semua manusia akan kembali kepada satu agama, yakni agama tauhid, agama Islam. Jadi itulah ayat yang berkenaan dengan kisah Nabi Isa turun ke bumi itu terdapat pada Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 yang dimana bunyi dari ayat tersebut, wa innahu la'ilmus lisa'ati fala tamtarunna biha wa tabi'uni ala siratum mustaqim, yang dimana tidakkah sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat. Dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Seperti itu kata Allah kepada umat Islam dalam Quran. Jadi ternyata Nabi Isa itu perannya luar biasa ya kan, yang bersama nanti ternyata seberat itu. Apalagi nanti dia bakal matahin salib ya kan, tadi seperti yang kami jelasin, terus babi juga. Nah, berarti nanti bakal ada klasifikasi dari Nabi Isa ya mengenai salib itu. Nah, aku penasaran deh, aku pengen tanya ke kalian juga nih Kak. Nah, itu gimana sih klarifikasi maksudnya klarifikasi Nabi Isa tentang beberapa umat manusia yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Gimana sih Kak ceritanya? Nah, sebenarnya cerita ini sangat menarik dan selalu kemudian kita bahas. Ya, ini Nah, sebenarnya itu sudah tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 119 sampai 118. Nah, sebelum saya masuk di situ, kita mengutip dulu ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 6 bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bahwasanya Allah akan menanyakan umat yang telah diutus para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang telah diperintahkan. Nah, itu sebenarnya sudah tercantum bahwa semua rasul itu akan ditanyakan. Jadi bukan hanya Nabi Isa saja. Nah, ini menarik nih. Akan tetapi pada saat ini kita akan membahas tentang Nabi Isa. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala itu berdialog kepada Nabi Isa, dia berdialog pada saat hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, berkumpulnya para manusia pada saat itu. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tuduhan bahwa Nabi Isa ini dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, sebenarnya surah Al-Maidah ayat 119 sampai 118 itu sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wahai putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan? Nah, Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan milikku, apa yang bukan hakku. Jadi seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Akan tetapi umatnya mungkin yang salah mendengar atau bagaimana, kemudian salah paham terkait Nabi Isa. Nah, begitu. Berarti di sini Nabi Isa langsung ngejelasin ya kita kalau ternyata dia itu bukan Tuhan, dia menganggap aku Tuhan gitu ya, dia langsung klasifikasi ke Tuhan kita gitu, ke Allah Subhanahu wa taala. Kayak mungkin itu ya tadi cerita tentang Nabi Isa yang udah mulai dari kelahirannya sampai dengan klarifikasi mengenai manusia yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Jadi gimana sih Kak kesimpulan dari cerita Nabi Isa ini gitu? Dari kakak-kakak deh kira-kira apa sih kesimpulannya? Kayaknya Kak Rizky mau deh ngasih kesimpulan ke kita. Nah, jadi Kak Audi, saya menangkap salah satu kesimpulan yang mungkin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita dari yang dibawakan tadi oleh saudara Aidil tentang klarifikasi Nabi Isa kepada Tuhan, bahwa Nabi Isa tidak mengatakan, bukan saya yang mengatakan saya Tuhan, bukan saya mengaku saya Tuhan, umatku yang bilang begini. Dia tidak bilang secara langsung seperti itu, tetapi dia mengatakan bahwa apa yang ada dalam pesan Allah itu dalam milik Allah tidak bisa kita
mengimbanginya dan menjaga ucapan itu sangatlah penting, bahwa ketika kita tahu ukuran diri kita katakan seperti ini. Berarti Tidak kita perlu harus dilihat, ya, Kak? ya harus. Mengukur diri itu penting sangat sekali. Aku juga punya tambahan nih, seperti di saat kita tuh beriman kepada Allah itu bakal nolong kita. Contohnya tuh kayak kasusnya Nabi Isa ini loh, yang waktu mau penyaliban kan langsung ditolong diangkat ke langit sama Allah. Jadi menurut aku kita tuh harus patuh gitu, kayak apa ya, Yakin. yakin sama pertolongan Allah, yakin kalau Allah itu bakal menjaga kita. Jadi menurut aku salah satu yang bisa aku dapat dari penyaliban itu sih. Kalau teman-teman ada nggak sih kakak-kakak narasumber yang cantik dan masya Allah? Oh, dengan satu lagi Kak, tentang tadi ini salah satu mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan manusia kembali, bahwa katanya setelah manusia itu dihidupkan, yang mengatakan kenapa dihidupkan lagi saya? Iya. Ternyata kematian itu sakit sekali. Iya. Mungkin ini bisa menjadi makna bagi kita, bahwasanya yang namanya kematian itu tidaklah bagus. Nggak bisa dianggap sepele, Iya, gitu ya, bisa tapi dianggap harus sepele. mempersiapkan diri. Tetapi mungkin hal tersebut bisa menjadi lebih ringan ketika kita berbuat baik, banyak amal banyak gitu ya. amal. Mungkin seperti itu. Gitu Kak. ya. Ada lagi nggak dari teman-teman, dari kakak-kakak narasumber atau gimana, atau udah nih kalau udah nggak ada kita closing deh. Kayaknya udah nggak